adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali walaupun masih di rumah aja nih ya adik-adik. Tapi adik-adik harus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak mau nanya di sini adik-adik, apakah adik-adik percaya bahwa kebaikan dan kedahsyatan Tuhan ada di dalam hidup kita? Kalau adik-adik percaya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau adik-adik semua sudah bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di masa kecil kami boleh sungguh berkerinduan Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, maupun untuk teman-teman kami Tuhan yang belum bisa beribadah pada pagi hari ini. Biarlah di minggu depan kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke depannya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu nggak tokoh-tokoh kartun kayak Spider-Man, Batman, atau Marvel? Nah, mereka kan tokoh-tokoh kartun yang hebat-hebat tuh. Tapi ada loh yang lebih hebat daripada mereka. Adik-adik tahu nggak siapa? Benar, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jagoan kita, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Yesus Jagoanku. Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik tentunya sehat semua ya. Kakak harap semua baik-baik dan sehat semuanya. Adik-adik, kita akan membaca dari kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh mana Tuhan dengan penuh kasih sayang telah mengumpulkan kami dari rumah ke rumah. Dengan senang hati kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 5. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia-rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 6 sampai 9, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaran rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang Yesus telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Paulus yang awalnya dikenal dengan nama Saulus adalah salah seorang yang mengenalnya jemaat Kristen pada waktu itu. Paulus dilahirkan di Tarsus di Kilikia kira-kira pada tahun 10 Masehi. Paulus lahir dari keluarga Yahudi suku Benyamin dan telah menjadi warga negara Roma. Pada masa mudanya
Paulus dididik oleh guru yang bernama Gamaliel. Ia diajarkan tentang agama Yahudi di Yerusalem yang disesuaikan dengan mazhab Farisi. Dalam masa hidupnya sebelum bertobat, Paulus yang dikenal dengan nama Saulus amat kejam dalam mengenai jemaat Kristen dan merancang atas pembunuhan Stefanus. Kekejaman Saulus terhadap jemaat Allah pada waktu itu tidak berhenti pada kematian Stefanus saja. Ketidakpuasannya untuk membunuh habis para pengikut Kristus membuat dia berkobar-kobar untuk mencari pengikut Kristus dimanapun mereka berada. Supaya ia memiliki kewenangan untuk membunuh pengikut Kristus, Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia dapat menangkap dan membawa mereka ke pengadilan di Yerusalem. Tetapi kira-kira pada tahun 34 adik, seluruh hidup malu Paulus yang sedang mengemban tugas untuk menangkap para pengikut Kristus di Damsyik, dia berubah oleh Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Ketika Paulus melihat Yesus yang menampakkan diri dengan cahaya yang gemilau, maka ia rebah ke tanah dalam keadaan yang bersamaan. Ia hanya mendengar bahwa ada perkataan yang berbunyi, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Pada waktu itu juga Saulus tak dapat melihat. 3 hari lamanya Saulus itu tidak dapat melihat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada seorang yang hidupnya saleh, taat beragama, yaitu Ananias. Tuhan meminta kepada Ananias untuk menyembuhkan Saulus dari kebutaannya. Setelah Saulus dapat melihat lagi dari kebutaannya, ia tinggal bersama-sama dengan murid-murid Yesus beberapa hari di Damsyik. Mulai dari itulah Saulus memulai pewartaannya untuk mewartakan Yesus Putra Allah yang hidup. Karena pertobatannya itu, beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi berencana untuk membunuh Saulus. Namun Tuhan punya rencana lain untuk Saulus, sehingga ia selalu diselamatkan oleh Tuhan agar ia menjadi pemberita Injil Kristus. Rasul Paulus adalah salah seorang tokoh besar dalam Alkitab. Pelayanannya dalam pemberitaan Injil sangat luar biasa. Di tengah berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya, dirajam, dan diancam penjara sekalipun, tidak membuat ia lemah dan tawar hati. Justru di tengah penderitaan dan berbagai tantangan yang dihadapi, Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar, sehingga ia mampu bertahan. Bahkan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Ia memotivasi dan memberi nasihat kepada jemaat yang dilayaninya, seperti ia tunjukkan kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menulis surat Efesus ini ketika ia ada di dalam penjara. Penjara tidak membuat Paulus terbatas, tetapi ia semakin semangat melayani Tuhan. Mulanya ia seorang penganiaya orang Kristen. Saat itu ia bernama Saulus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina dan merasa tidak layak menjadi seorang rasul jika dibandingkan dengan rasul lainnya. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul.
sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun ia tidak rendah diri, sebaliknya justru berbangga karena ia dipilih dan dipercaya untuk mengalami seluruh kekayaan Kristus yang tidak dapat terselami manusia. Paulus bersyukur karena Tuhan berkenan memakai dirinya untuk menjalankan amanat agung. Seorang yang sangat kecil dan begitu hina, namun beroleh kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan semata, bukan karena ia pandai dan begitu hebat. Ia terlihat dari perubahan namanya, Saulus, yang besar dan kuat, berubah menjadi Paulus, kecil dan lemah. Begitu juga kita. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kita adalah orang berdosa dan sangat hina. Namun oleh karena kasih-Nya kita diselamatkannya, seperti tertulis, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka kita sebagai anak-anak haruslah menjadi anak yang baik. Dengar-dengaran akan nasihat orang tua dan firman Tuhan serta guru di sekolah. Sayang mama, papa, kakak, adik. Kita harus berubah dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu ayat hafalan yang diambil dari kitab Efesus 3 ayat 16, yaitu aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Adik-adik, kakak tunggu video ayat hafalannya sampai jam 6 sore nanti ya. Tuhan berkati. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita ya adik-adik. Uang persembahannya dilipat rapi-rapi ya, sambil kita menaikkan pujian persembahan kami. 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan adik-adik yang dan sekaligus berdoa untuk ibadah penutup. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas persembahan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Melalui persembahan ini menjadi kekuatan bagi pelayanan kasih kemuliaan Tuhan. Dan sekaligus kami juga akan menutup ibadah ini biarlah Tuhan yang memberkati dan menjadi memberi kemuliaan bagi kami semua, terutama adik-adik, untuk orang tua di rumah juga terima kasih semua ya Tuhan Yesus. Dan semua segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami syukuri dalam puji dan nama-Mu yang agung. Terima kasih. Dan semuanya ini kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.